Akhirnya kita bisa mengulas soal ini, yakni tentang Battleizer yang merupakan upgrade bentuk yang tidak pernah ada pada versi Jepangnya. Sebagian besar hanya dipakai oleh Ranger merah, namun ada pula yang digunakan oleh Ranger lainnya. Ide ini sudah ada sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, yang sudah pasti ditunjukkan untuk menambah varian merchandise mainan. Dalam hal ini, kita akan melewatkan Strike Rider Armor yang ada dalam season Jungle Fury. Sebab konsepnya yang tidak dikategorikan sebagai Battleizer, melainkan hanya pakaian upgrade saat mengendarai motornya. Mungkin akan kita ulas di lain kesempatan. Dan juga di sini tidak akan ada Battleizer dari versi Super Sentai seperti Ultra Mega Force Mode. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 lebih Battleizer original buatan Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Red Battleizer Armor Power Rangers in Space. Inilah yang mengawali segalanya, karena istilah Battleizer dimulai dari season yang satu ini. Battleizer pada dasarnya adalah perangkat gelang yang dikenakan oleh Andros untuk mengaktifasi Delta Megazord, serta dapat digunakan untuk pertarungan normal. Ada 3 tombol dalam alat tersebut, di mana tombol pertama dan kedua adalah untuk meningkatkan serangan penggunanya terhadap lawan-lawannya. Akan tetapi tombol nomor 3 memang belum pernah digunakan karena dianggap terlalu berbahaya oleh Andros. Sampai pada episode ke-38, seorang gadis cilik tiba-tiba menekan tombol nomor 3 dan sontak merubah Andros menjadi mode yang disebut sebagai Battleizer Armor. Tentu saja dengan proses yang lumayan menyakitkan jika dilihat. Red Battleizer memungkinkan Andros untuk terbang karena terdapat sepasang sayap yang juga bisa digunakan untuk menembus angkasa luar. Serangan yang dihasilkan dari mode tersebut adalah Battleizer Missile yang ditembakkan dari belakang sayapnya. Ia juga bisa memanipulasi gelombang magnetik untuk mengacaukan senjata lawannya. Sedikit fakta, bahwa gelang Battleizer tersebut merupakan rename dari versi Mega Ranger, yakni Battle Riser. Jadi bisa dibilang, dari situlah inspirasi nama Battleizer. Red Armor Ranger Power Rangers Lost Galaxy. Tradisi Battleizer kemudian diteruskan pada season Lost Galaxy. Berbeda dengan In Space, di mana kekuatannya sudah sekian episode didapat, namun baru digunakan mendekati akhir episode. Di Lost Galaxy, kekuatan Battleizer ini benar-benar baru ditemukan dan dipakai pada episode yang sama. Pada episode Facing the Past, mereka harus dihadapkan dengan musuh yang bisa menyerap kekuatan Rangernya, yang artinya membuat Leo dan kawan-kawan tidak bisa berubah. Singkat cerita, Karen dan Leo harus pergi ke sebuah planet di mana ada kekuatan rahasia yang bisa mengembalikan kemampuan berubah para Rangers. Dan kekuatan itu diberikan pada Leo oleh kesatria penjaga yang pernah diubah menjadi batu oleh Astronema atau Karen, yang karena pertobatannya akhirnya bisa kembali seperti semula. Kekuatan itu pada dasarnya berbentuk 2 potongan galaktik Ki yang harus disatukan, kemudian memunculkan perangkat yang berbentuk pesawat jet mini yang akan menyatu pada tubuh Leo sebagai bagian armornya, di mana bisa meningkatkan kemampuan dengan sejumlah equipment seperti blaster, target sensors, dan juga grappling claws. Dan meskipun hanya dipakai dalam 4 episode, Red Armor Ranger juga menjadi senjata terakhir yang digunakan oleh Leo untuk mengalahkan Trakina di episode final Lost Galaxy. Trans Armor Cycle dan Mega Battle Armor Power Rangers Lightspeed Rescue. Dan ini adalah langkah Battleizer yang sangat kreatif, karena Trans Armor Cycle dibentuk dari motornya sendiri. Pertama kali digunakan pada episode yang berjudul Web War, di mana memang diawali dengan sebuah uji coba sepeda motor baru oleh Carter sang Ranger merah yang dipimpin oleh Miss Fairweather di sebuah lokasi gurun. Walaupun awalnya mengalami kendala, namun di suatu momen saat markas diserang oleh monster, Miss Fairweather langsung memberi Carter sebuah akses untuk mengaktifasi Trans Armor Cycle menjadi level yang lebih tinggi, yakni sebagai Battleizer. Di samping kemampuannya sebagai motor dengan kecepatan yang tinggi serta persenjataan yang sangat lengkap. Namun sayangnya, Trans Armor Cycle termasuk jarang sekali digunakan, sebab debutnya yang hampir mendekati akhir season, sehingga tidak banyak episode yang menampilkan penggunaannya. Tapi jangan khawatir, sebab ada versi Battleizer lain milik Blue dan Green Ranger yang disebut sebagai Mega Battle Armor. Bahkan ini sudah muncul semenjak episode ke-26, jauh sebelum Trans Armor Cycle ada. Dan sama seperti yang lainnya, bahwa Mega Battle juga merupakan kreasi dari Miss Fairweather.
Dengan mengaktifasi kode 861 ke Battle Booster, lalu armor mereka akan muncul secara otomatis dengan detail persenjataan yang berbeda satu sama lain. Dan ini merupakan pertama kalinya ada Battleizer yang bukan dimiliki oleh Ranger merah. Battle Warrior Armor dan Quantum Mega Battle Armor Power Rangers Time Force sama seperti sebelumnya, karena di season Time Force punya lebih dari satu Battleizer, walaupun tetap dimiliki oleh sang Ranger merah, yakni Red Ranger dan juga Quantum Ranger. Ya, kita mulai dari Battle Armor Warrior milik Wes Collin, sang Red Ranger. Muncul pertama kali pada episode ke-32 Time Force, saat ia berhadapan dengan seorang kesatria yang menginginkan kekuatan yang tersimpan dalam sebuah kotak. Dan ternyata isinya adalah Battle Fire yang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang berhati murni. Dan pastinya yang terpilih adalah Wes Collin sendiri. Namun berbeda konsep dengan serial ini yang berbasis teknologi masa depan. Kekuatan Battle Fire adalah 100% mystical, dengan desain armor yang menyerupai semburan api. Namun harus kita akui bahwa itu benar-benar sangat keren. Yang kedua adalah Quantum Mega Battle Armor milik Eric Myers, sang Quantum Ranger. Muncul pertama kali pada episode 20, bahkan jauh sebelum Battle Warrior Armor. Dan berbeda milik Wes Collin yang berbasis mystical, kekuatan ini adalah 100% teknologi masa depan yang ternyata sudah dipersiapkan dan tersimpan di dalam Quantasaurus Rex. Oleh sebab itu, model armornya jauh lebih sederhana, namun memiliki kelincahan serta kemampuan gerak yang lebih cepat daripada biasanya. Red Savage Warrior Power Rangers Wild Force berbeda dengan yang lainnya, sebab Battleizer ini bukan didapatkan atas hasil usaha dan kemurnian hati sang Ranger merahnya, namun karena bantuan dari kawan-kawannya dalam satu tim Rangernya. Pada episode ke-23, Tyler, Max, Danny, dan Alisa terperangkap dalam sebuah ruang dimensi, di mana ia bertemu dengan Animus yang memberikan tantangan untuk menyelesaikan sebuah puzzle demi membantu Cole untuk mendapatkan kekuatan baru. Dan setelah berhasil menyelesaikannya, Cole secara otomatis menyadari bahwa ada kekuatan yang terkirim pada bagian sabuknya. Kemudian melepaskannya dan terbentuklah Red Savage Armor, di mana armor berwarna emas ini adalah redesign dari Falcon Zord yang memiliki desain sayap dan kepala burung yang sama. Tentunya karena berbasis Falcon, Red Savage Armor membuat penggunanya memiliki kemampuan untuk terbang di angkasa, serta sayapnya bisa digunakan sebagai perisai layaknya apa yang menjadi kemampuan dari Falcon Zord. Dan tentu saja bisa menembakkan laser projectile dari kristal merah yang ada di bagian dadanya, serta mampu menghancurkan musuh dengan hanya sekali tembak. Tri-Battleizer Armor Power Rangers Ninja Storm. Bahkan masuk ke era Disney sekalipun, tradisi Battleizer masih terus dipertahankan, bahkan juga makin keren. Sebab di season Ninja Storm, Shane Clark, sang Ranger merah, mendapatkan kekuatan mistikal baru dari seorang alien wanita bernama Skyla. Yang sebelum tewas, ia memberikan sebuah kekuatan bagi Shane karena pernah menyelamatkan dirinya. Kekuatan ini membuat Shane bisa mengakses mode morpher baru yang disebut sebagai Lightning Morpher, dan membuatnya bisa memperoleh armor yang disebut sebagai Tri-Battleizer. Armor ini juga merupakan redesign dari Zord milik Ranger merahnya sendiri. Terdiri atas dua mode. Yang pertama yakni Ground Mode, yang memungkinkan Shane untuk bertarung dengan kelincahan yang luar biasa dan mampu menangkis serangan jenis apapun serta meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan yang kedua adalah Flight Mode, yakni membuatnya kini punya sayap, pedang, dan juga perisai, yang juga bisa digunakan sebagai finisher dengan menembakkan ultra laser yang sangat powerful. Triassic Battleizer Power Rangers Dino Thunder. Disney memang rasanya tidak pernah puas dengan produk bawaan Sentainya. Maka dari itu, setelah Red Ranger mendapatkan Triassic Mode sekalipun, tetap saja ada mode Battleizer yang lebih kuat dari sebelumnya, yakni Triassic Battleizer. Pertama kali muncul pada episode ke-28 setelah Tommy mencoba memberikan nasihat kepada Connor tentang kekuatan terbesarnya, yang bahkan bisa jauh lebih kuat daripada Triassic Ranger. Jadi pada dasarnya, konsep dari Battleizer ini adalah kekuatan bawaan yang tersembunyi di balik Triassic Mode. Oleh sebab itu, Connor harus mengakses Triassic Mode terlebih dahulu untuk bisa masuk ke mode Battleizer, dengan morpher baru yang lebih canggih dan tambahan armor yang sekali lagi adalah modifikasi dari Zordnya sendiri.
Dan dengan kekuatan ini, Connor bisa memiliki kemampuan untuk memanjangkan kaki dan tangannya yang disebut sebagai super stretch. Dan seperti biasa, Battleizer ini bisa meningkatkan kelincahan gerak dari penggunanya sendiri, sehingga menjadi lebih cepat daripada biasanya. Kemudian ada persenjataan yang disebut sebagai Dragon Yo-Yo, yang sesuai namanya bisa digunakan sebagai senjata yang berbentuk yoyo, dan tidak ketinggalan finisher powerfulnya yang disebut sebagai Battle Blast. SPD Battleizer Power Rangers SPD berbeda dengan Battleizer sebelumnya yang dibuat berdasarkan dari Zord Ranger merahnya. SPD Battleizer merupakan modifikasi dari senjata cannon milik SPD Ranger sendiri, yakni Rick, sebuah anjing robotik yang kemudian di-upgrade menjadi armor bagi sang Ranger merahnya. Terdiri atas dua mode. Yang pertama adalah Cyber Mode, di mana akan ada morpher baru yang dimodifikasi dari Omega Ranger, dengan armor yang dipasang pada bagian kaki, lengan, dan juga pundak. Dengan mode ini, Red Ranger bisa meningkatkan kekuatan fisik serta kelincahan geraknya menjadi lebih maksimal. Dan yang kedua adalah Sonic Mode, yakni Red Ranger akan mendapat tambahan armor yang lebih kompleks, dan seluruhnya terbentuk dari tubuh Rick. Dan SPD Battleizer merupakan satu-satunya properti Battleizer buatan Power Rangers yang kemudian digunakan pada versi Jepangnya, yakni dalam versi Maho Sentai Maji Ranger versus Deka Ranger, di mana Banban Akasa Deka Red mendapatkan Battleizer armor saat bertugas dalam divisi Fire Squad. Dan seluruh armornya sama persis dengan apa yang kita lihat pada Power Rangers SPD. Red Dragon Fire Ranger Power Rangers Mystic Force, dan ini juga hampir sama seperti SPD Battleizer sebab dibentuk dari animal sidekick yang ada pada serialnya masing-masing. Red Dragon Fire Ranger merupakan gabungan kekuatan yang dihasilkan oleh naga Fireheart yang sebenarnya sudah muncul sejak episode-episode sebelumnya, namun baru difungsikan secara maksimal pada episode ke-35. Dan sama seperti Tricyc Battleizer, Nick Russell harus berubah ke mode legendary terlebih dahulu untuk bisa mengakses Battleizer ini. Tentunya sekali lagi dengan morpher yang dimodifikasi dari Solaris Knight. Penyatuannya sangat simpel, karena Fireheart hanya perlu menyatukan diri dengan Red Ranger, maka armor Battleizer-nya akan terbentuk secara otomatis. Dan sama seperti kebanyakan Battleizer sebelumnya, di mana Red Ranger akan memiliki mode ground dan juga mode terbang, dengan tambahan berupa sayap pada bagian belakangnya. Tapi agak unik di sini, sebab walaupun bertema sihir dengan kebudayaan Eropa, namun armor Battleizer-nya justru lebih mirip samurai atau shogun. Ironisnya, ini justru sama sekali bukan bikinan Jepang. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Red Sentinel Ranger Power Rangers Operation Overdrive, dan yang terakhir adalah Battleizer terakhir yang ada di era Disney. Dan seperti biasa, Bandai Amerika bersama Disney merasa memang harus ada yang disempurnakan dalam serial Operation Overdrive, yakni dengan menambahkan armor baru untuk sang Ranger merah. Dan kali ini justru adalah armor yang merupakan gabungan Red Ranger dan juga Sentinel Knight, yakni seorang ksatria legenda yang bisa berubah menjadi pedang. Dengan mengakses morpher yang merupakan modifikasi dari versi Mercury Ranger, Mac bisa memecah bagian tubuh Sentinel Knight untuk bisa bersatu menjadi armor bagi dirinya. Bahkan dalam mode ini pun, Sentinel Knight tetap bisa berkomunikasi dengan Mac, yang wajahnya tersembunyi di balik armor depan tubuhnya. Bahkan tetap ada dua pasang pedang yang terpasang pada bagian punggungnya. Sangat unik dalam kasus ini, sebab Operation Overdrive adalah season yang bertema teknologi tinggi, tapi justru memilih armor dengan nuansa ksatria legenda, sama seperti yang dimiliki oleh Red Time Force Ranger. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.